Halo, selamat malam. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Bidan Uut dari SSB Academy. Awali suksesmu di sini. Ini Jumat ya, Jumat malam Sabtu. Lagi pada ngapain nih? Lagi pada sibuk apa? Halo, wow. Ini Bidan Uut live di beberapa channel kita ya, Masya Allah, senang banget. Halo, ini kita sapa-sapa dulu. Hai, Bunda Lisi. Ini yang udah kebanjiran order nih dari Pati nih. Halo, Bunda Dian Purwa. 2020. Itu lagi buat, barusan buat, Bun. Cek suara dong, Bun. Cek suara, apakah terdengar jelas suara saya, Bun? Tolong dibantu dong, Bun, komen. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo, Bunda Firda. Halo, Bunda Muayah. Muayah Siswanto. Wih, banyak banget ya, Masya Allah. Halo, Kakak Desi. Oh, jelas. Alhamdulillah, siap. Halo, Kak Ria. Oke, terima kasih Bunda Laili. Apa kabar? Banyak banget ini. Banyak banget ini, Masya Allah yang bergabung. Udah gak sabar ya. Udah gak sabar ini pengen denger kisahnya Bidan Ria yang luar biasa sekali ya. Ini menarik banget sih. Ini menarik banget, sangat menarik. Tema kali ini tuh sangat menarik karena kisahnya beliau juga menggelitik sekali gitu ya. Menggelitik sekali. Dan ini sebenarnya salah satu cara kita untuk saling berkomunikasi gitu ya, saling berkomunikasi. Kemudian salah satu cara kita untuk belajar juga berbicara gitu ya di tempat umum gitu kan. Iya, walaupun secara online gitu kan. Soalnya nanti kalau secara offline kan ini banyak ngelihat orang-orang ditatap gitu kan, kayaknya kok seru sekali gitu ya. Gitu kan. Jadi ayo kita belajar ngobrolnya secara online aja ya. Ini kita aturannya nanti insya Allah ya, biasanya sih 1 jam ya, bisa sampai 2 jam. Insya Allah 1 jaman ya. Kemudian silakan teman-teman kalau mau bertanya boleh. Di sini bisa dibilang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita sedang sama-sama belajar. Kalaupun nanti teman-teman lebih tahu itu ya, bisa teman-teman nanti di komen yang teman-teman tahu, bisa chat di komen gitu kan, biar kita saling tukar informasi gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti teman-teman ayo bisa teman-teman ambil tuh insight-insight positifnya Bidan Ria ini, bagaimana cara beliau memulai dan bagaimana menghadapi kompetitor dan lain-lainnya ya. Oke, sudah tidak sabar nih, Masya Allah banyak banget ya Allah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga live kita pada malam hari ini mendatangkan kebermanfaatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Ayo kita bisa mulai ya. Sebelumnya bentar dulu, izin saya mau panggil dulu narasumber kita. Beliau adalah seorang bidan gitu. Beliau kerja di salah satu puskesmas. Kemudian beliau juga seorang ibu rumah tangga, dan alhamdulillah yang tadinya beliau home care, sekarang beliau sudah punya outlet. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Sekarang udah punya outlet.
Oke, kita tunggu dulu beliau hadir. Iya. Nah, si cantik udah muncul, Masya Allah. Selamat malam, Bunda Ria. Malam. Suaranya jelas, Bu? Iya, jelas. Oke, Waalaikumsalam. Tadi salam ya, kedengeran tadi. Oke, jelas Kak suaranya. Ya, oke. Coba tes dulu. Cek. Jelas, Bu? Oke, agak menggema ya. Tes 1, 2. Nah, ya bisa. Oke, udah masuk. Oke, nih teman-teman, bintang tamu yang luar biasa pada malam hari ini, alumni menginspirasi sudah masuk gitu ya, udah hadir. Nah, ini kita rule-nya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita di sini sharing gitu ya Bun ya. Oke, penasaran ya siapa sih beliau? Ya ampun, Bun, Masya Allah ini banyak banget Bun yang bergabung. Iya, luar biasa nih. Ada berapa ratus ini? Oh, ada 1000. Ada 1000 ini penontonnya, Masya Allah. Ayo tap love. Ya. Oke, untuk selanjutnya siapa beliau dan yang lain-lainnya, backgroundnya dan kawan-kawannya, biar nanti beliau menjelaskan lebih lengkapnya ya. Oke, untuk Bidan Ria dari Pekalongan, Bidan Ud persilahkan. Oke. Ya, terima kasih, Bu Ut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, saya Ria dari Pekalongan, alumni SSD Academy 1 tahun yang lalu ya, Bu ya. Iya, Masya Allah, luar biasa. Kebetulan profesi saya sebagai bidan di Puskesmas, saya ikut pelatihan di BPIPA 1 tahun yang lalu. Dan diawali di home care ya Bun ya. Karena buat nabung-nabung dulu lah biar ini, alhamdulillah sekarang sudah ada sebuah outlet ya, walaupun ya masih sederhana, diberi nama Cherry Blossom Mom Baby Spa. Ada di Kajen. Cherry. Ya. Oke. Cherry Blossom. Sebentar. Teman-teman, ini kalau dari saya terdengar suara Bidan Ria agak menggema. Kalau dari teman-teman suaranya ini nggak jelas nggak? Ya, tolong dong komen. Halo Bunda Yaci, boleh Bun menyimak, diserap, disedot. Dan yang harus dan pasti itu dipraktekkan ya, gitu. Tolong dong info Bun, apakah suaranya jelas Bun? Masya Allah banyak banget ternyata ini ya Allah ya Allah. Coba Bidan Ria nggak pakai ini headset coba. Ya. Kalau ini masih gimana Bun? Kurang jelas tuh bilang Mulia Asih. Coba dilepas coba. Oh, tidak menggema Bun, kurang keras. Coba saya suaranya. Nah, ini cakep banget, malah ini cakep banget ini. Nih, barusan. Ya, nggak usah pakai headset berarti ya Bun ya? Nah, sip, oke. Jelas banget. Iya. Keren. Yuk, lanjut, ulangi ya. Bidan Ria kerja di mana tadi? Puskesmas? Puskesmas di Kabupaten Pemalang. Ya, kebetulan sebagai bidan desa, dan alhamdulillah diawali dari home care ya Bun ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya outlet sendiri. Ya, walaupun masih sederhana, sangat sederhana, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gitu, Amin, alhamdulillah. Udah punya dari mulai ini pelatihan udah 1 tahun, kemudian dari home care, pastinya dari home care ya teman-teman, kecuali teman-teman yang ada di sini punya modal yang luar biasa bombastis ya, itu langsung buka outlet, aku maunya, monggo, nggak apa-apa ya. Kalau Bidan Ria ini dari bidan puskesmas, kemudian mengawali dengan home care ya, memberanikan diri dengan home care, kemudian sekarang udah punya outlet. Dan berapa karyawan ya Bun? Ada 2 Bun.
Ada dua, Masya Allah, dua. Oke, nanti ditunggu tahun depan udah ada 6 gitu ya. Oh, 6 deh. Iya, atau tahun depan buka cabang kali ya. Ya. Amin. Oke, siap. Oke, Bidan Ria. Pastinya sebelum Bidan Ria memutuskan, aku mau ini ambil peluang jasa mom and baby, itu awal mulanya itu kenapa sih? Gitu. Ya. Kok akhirnya ambil ini gitu? Ya. Jadi peluang pertama itu karena lihat di sekitar ya Bun ya, di area kita itu masih jarang sekali jenis baby spa gitu. Outlet-outlet yang ada juga masih terbatas ya, dengan adanya kami di kota, banyaknya balita, terus tempat-tempat baby spa gitu yang tersedia masih sangat sedikit. Akhirnya saya juga lihat iklan-iklan di Google, kebetulan ketemu pelatihan dari SSB Academy, lalu tertarik ikut pelatihan ya sambil mencoba ya Bun ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ini jalan gitu Bun. Oh, Masya Allah. Berarti memang dari itu ya, dari pengalaman sendiri gitu ya. Akhirnya timbullah rasa ingin kebermanfaatnya lebih luas gitu ya. Kemudian langsung ceki-ceki di Google dan muncullah di beranda pertama SSB Academy. Ulang-ulang coba. Apa Ya, tadi? ketika kita searching di Google itu yang muncul paling Uh-uh. atas Academy Bun. Oh, siap. Alhamdulillah, iya. Karena memang kami udah kuasai tuh kata kuncinya. Wih, kayaknya. Ya, karena memang belajar gitu kan. Kita juga bisa seperti itu karena belajar. Oke, luar biasa sekali motivasinya. Kemudian, pastinya setelah ikut pelatihan nih, uh, Bunda Ria bingung nggak sih aku tuh harus langsung seperti apa sih? Aku harus ngapain? Kan yang dibingungin biasanya modalnya gitu, perizinannya gitu-gitu dan uh, apa ya secara teknis-teknis aja sebenarnya. Padahal masih ada sih yang harus kita benahi. Nah, gimana sih cara Bunda memulai gitu ya setelah pelatihan langsung akhirnya aku harus segera action nih. Nah, itu yang mendorong itu apa? Ya. Mungkin ya Bun yang bingung ketika selesai pelatihan kita mau ngapain, itu pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama. Apalagi ketika kita pelatihan itu sama teman-teman yang penuh semangat gitu kan, pasti pengennya langsung action action gitu. Tapi ketika pulang dari pelatihan emang bingung mau mengawalinya di mana dulu nih kayak gitu. Nah Nah, mungkin terus teman-teman aja ya Bun ya, ini tipsnya dari saya. Kalau kita sudah selesai pelatihan, jangan stop. Malah justru ketika kita masih semangatnya membara, itu kita langsung action aja. Udah pokoknya yang hal-hal yang itu pikir carry, Mas Bu. betul. Terus gimana Bun? Diulang? Ya, Hilang tadi suaranya. itu aja. Nggak usah terlalu yang hal-hal yang lain gitu. Jelas nggak Bun suaranya? Jelas. Bunda pakai WiFi atau Iya, ini pakai, Bun? nggak usah pakai wifi ya. Apa pakai jaringan ya? Agak kesendat-sendat sih. Sudah? Sudah? Jelas? Oke. Ya. Jelas? Oh, jelas. Halo Bun? Ya? Oh, oke. Ya, tadi luar biasa ya. Jadi udah pokoknya setelah pelatihan jalan aja gitu ya. Jangan sampai berhenti. Nah, ketika menemui kebingungan tanya aja sama mentornya, kan ada di grup itu kan. Oh, pinter milih Bun, pelatihan yang ada Bun, mentor. sorry. Ya? Sorry sayang. Pakai WiFi coba. Ini jaringan yang selulermu malah putus-putus tadi katanya. Ya. Sudah? Oke, Lebih ya. jelas? Ya. Jelas. Iya Bun, maklum ya namanya online gitu karena Ya. apa ya gangguannya adalah jaringan biasanya. Oke, gitu putus-putus. Oke, ini udah mulai jalan. Halo, ya Bun?
Tes. Oke, Jelas, Bun? siap. Udah masuk. Ya, tadi ya seperti Bunda Ria bilang, ketika setelah selesai pelatihan tidak berhenti begitu saja, tapi ayo semangatnya ditambah lagi, dibakar lagi, apalagi di SSB juga udah diajarkan kan bagaimana strategi marketingnya gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang tadi kan Bunda jalan aja. Nah, kenapa sih Bunda sampai akhirnya kok nggak bingung cari customer gitu? Nah, aku kan bingung nih gimana biasanya pada kayak gitu. Nah, Bunda triknya gimana? Pertama, tentunya pede aja ya, Bun. Kuncinya pede, Oke. kita yakin karena kita punya izin. Ya, kita Oke, jadi percaya diri. Oke. punya izin, STR juga masih aktif gitu kan. Jadi kita nggak bingung mau melangkah yang bagaimana dulu gitu. Mm-mm. Terus? Untuk izin terutama ya Bun ya. Pasti teman-teman kalau baru selesai pelatihan bingungnya, saya belum punya izin nih, gimana mau jalan nih kan Bun. Seperti itu karena saya pun Mm-mm. ya. Iya, siap. Padahal sebenarnya itu mudah ya, apalagi nanti di pelatihan juga diajarin alurnya bagaimana gitu kan. Sebenarnya yang terpenting apa Bun? Kalau kan Bunda udah ngerti lah itu izin tuh alurnya bisa untuk dilalui gitu. Nah, yang terpenting bagi Bunda selain tadi percaya diri gitu. Ya tentunya mindset ya Bun ya, bahwa kita sudah ini uh, gimana pokoknya biar tetap jalan terus gitu aja, action terus lah Bun, jangan sampai kendor semangatnya. Oke, benar. Percaya diri, mindset, terus semangat gitu ya. Terus membangun potensi diri Bun ya. Iya, terus membangun potensi diri itu dalam artian investasi leher ke atas, investasi ilmu gitu ya. Seperti itu ya, perbanyak juga jaringan gitu ya, networkingnya gitu, silaturahimnya gitu ya. Oke, luar biasa banget ya teman-teman. Teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan ya di kolom komentar gitu, di kolom chat boleh kok bertanya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi setelah memulainya, sekarang uh, Bidan Ria sudah punya outlet. Nah, sebelum ke outlet, saya mau nanya nih, bagaimana Bu Bidan membagi membagi waktu dengan kerjaan yang Bu Bidan di Puskesmas dengan sekarang udah punya outlet gitu. Ya, Walaupun udah punya karyawan ya. gini. Jadi pasien saya beri ada yang reservasi dan yang datang langsung gitu Bun. Jelas nggak Bun suaranya? Oh iya, Jelas Bun? jelas. Ini masuk. Ya, oke. Lanjut. Ya. Jadi yang reservasi dan yang datang langsung. Jadi tentunya karena saya bekerja, yang reservasi dengan saya itu jamnya saya tentukan ketika saya berada di outlet gitu ya Bun. Tetapi untuk yang datang langsung berarti harus ya terima harus dengan apa adanya yang di outlet saat itu gitu Bun. Oke. Berarti Terputus-putus. customer, iya, jaringan biasanya. Berarti customer yang sudah dengan yang udah kenal, biasanya customer itu yang pengen sama Bu Bidan Ria yang udah kenal kah? Kalau nggak kenal pun kan kita kan nomor WA di kontak personnya iklan kita di medsos gitu kan Bun. Mm, Langsung mm, mm. WA langsung ke HP saya dan ke HP bisnis gitu yang adminnya yang ini mengelola. Oke, oke. Jadi berarti untuk waktu pengelolaan waktu, Bu Bidan Ria setelah selesai kerja di Puskesmas baru ke outlet gitu kah? Itu juga ya betul kayak gitu Bun. Oke. Berarti dari situ ya, dari situ eh maaf ya, karena kan Bu Bidan kerja sama punya usaha juga, punya bisnis juga.
kira-kira untuk waktu yaitu memanage-nya gimana sih Bun gitu supaya nggak bentrok antara kewajibanmu sebagai seorang karyawan di puskesmas dan owner di Cherry. Iya, tentunya harus pintar-pintar memanage waktu ya Bun ya, biar nggak keteter gitu. Kerjaan kantor selesai, kerjaan saya di desa juga selesai, terus juga makanya saya standby kan bidan-bidan juga di outlet saya, biar ketika tidak bertemu saya, ada bidan yang lain yang langsung menangani pasien-pasien saya gitu Bun. Oke, berarti memang sudah ada karyawan yang nantinya yang sudah diajarin untuk udah didelegasikan ya apa apa sih job disk-nya gitu ya, job disk yang ada di outlet ke karyawan. Jadi Bu Bidan tinggal memantau lah istilahnya gitu ya istilahnya. Wah, luar biasa ya. Asik dong. double job gitu ya. Walaupun capek. Oke. Gimana? Walaupun capeknya double gitu, Bun. Masya Allah. Oke. Nah, walaupun capeknya double. Ini seru banget nih. Apa sih yang membuat Bidan Ria bisa dibilang harus capek-capek seperti ini ya? Double job, kerja di puskesmas, punya bisnis, jadi seorang istri, ibu yang notabene itu suami itu juga udah memberikan nafkah kepadamu itu. Apa sih yang memotivasi itu? Udah akhirnya aku juga mau dong punya peluang usaha gitu. Aku punya bisnis dong gitu. Ya. Tentunya yang pertama karena kita punya tujuan ya Bun ya. Punya mimpi-mimpi yang harus diwujudkan gitu kan. Jadi kita harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Selain itu ada passion juga yang walaupun saya capek tapi karena saya di sini jadi saya melakukannya ya dengan senang-senang aja gitu Bun. Oke, Pemalang hadir, Bekasi hadir, oke siap. Jadi Bu Bidan Ria ada mimpi, ada passion, senang gitu ya. Nah, apa sih mimpi terdekatmu itu? Ini banyak Bun yang nonton, siapa tahu dari ini ada puluhan, mau ratusan ini, apa 1000 ini ya. Ada 1000 penonton, siapa tahu nanti ketika Bunda mengungkapkan gitu, diaminkan oleh banyak para penonton dan Allah ijabah itu doamu. Insya Allah. Mimpi terdekat dan mimpi jangka panjang. Ya, mimpi terdekatnya saya pengen bawa seluruh keluarga ke Tanah Suci, Bun. Ya, aminkan ya teman-teman ya. Amin. Beribadah di sana ya, Masya Allah. Oke, terus mimpi jangka panjangnya, Bunda? Karena saya pengen memberdayakan masyarakat sekitar, saudara yang emang butuh pekerjaan, butuh lapangan kerja gitu ya Bun. Alhamdulillah yang bekerja di tempat saya juga orang-orang terdekat dari kami. Ya, jadi alhamdulillah bisa membuka peluang bisnis, peluang usaha untuk orang terdekat itu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri gitu ya. Oke, Masya Allah, membuka peluang peluang kerja ya, peluang kerja di sekitar siapapun ya, mungkin bisa teman sejawat bergabung gitu kan, mungkin siapapun lah ya yang Allah dekatkan gitu kan. Biasanya kan kita meminta yang sesuai dengan yang kita harapkan dan Allah dekatkan biasanya seperti itu ya, membuka lapangan pekerjaan dan itu luar biasa banget, keren ya. Itu tuh menjadi pemantik kita untuk semangat lagi, apalagi bisa jadi tahun depan ini Cherry Blossom omsetnya udah 50 juta nih sebulan, wah tahun depan bisa buka outlet lagi nih gitu ya, kuasai seluruh Pekalongan gitu. Tadi ada yang tanya Pekalongannya mana? Kajen ya Bun ya? Kabupaten Bun Pekalongannya. Oh, kabupaten di Kajen ya Bunda, tadi itu yang nanya nih. Nah, oke, luar biasa sekali, Bun. Memang kalau paradigma sekarang gitu ya, memang banyak juga sih wanita yang wanita berkarir dan tidak berkarir tapi lebih banyak gitu ya yang berkarir juga. Ya itu seperti ya bisa punya alasan yang mulia gitulah ya, punya motivasi yang mulia gitu selain ekonomi gitu kan. Nah, oke.
Bidanti ya, kita sambung sambil pertanyaan ya. Ini dari ini Bu Bidan Usi ini di Wonosobo. Bunda Ria, mau tanya dong, apakah Bunda Ria punya praktek mandiri bidan juga nggak? Iya, praktek mandiri bidan ada, karena saya bidan desa tentunya membuka praktek pribadi ya Bun ya. Tapi tempatnya tidak sama dengan klinik baby spa. Tempatnya sama? Tidak sama. Oh tidak, oke. Berarti kalau BPM dirimu ya kegiatannya sama kayak BPM pada umumnya ya, tindakan-tindakan seperti itu ya. Tapi kalau Blossom ya, Cherry Blossom ya, Cherry Blossom itu lebih ke arah holistiknya, gitu ya. Oke, seperti itu ya, Bunda Uzi terjawab. Bu Bidan Ria punya BPM karena beliau bidan desa itu. Udah ini ya, udah PNS. Ya. Luar biasa, kemarin seneng banget dirimu. Udah, iya kan? Bener iya, kan, Bun? Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, menarik banget sih. Menarik sekali nih. Udah PNS, bidan desa, punya praktek mandiri, kemudian punya klinik, punya karyawan. Orang kadang mikir, maaf ya Bun, kok kayak nggak ada bersyukurnya gitu kan. Kok banyak banget sih yang dikerjain. Nah, itu gimana? Kenapa sih kenapa sih Bunda sampai segitunya gitu ya? Sampai segitunya gitu loh, Bun. Mumpung sehat, mumpung ada peluang ya, peluang di depan mata jangan disia-siakan ya kan Bun ya. Samping itu masih sehat, alhamdulillah masih kuat, jadi daripada waktunya kebanyakan nganggur gitu. Ya. Sehat, kuat, daripada waktunya nganggur. Terus apa lagi Bun? Anak-anak gimana Bun? Protes nggak? Udah aku sibuk. Mah, kau suami gimana? Suami gimana nih? Alhamdulillah sangat sibuk. Malah kalau saya nganggur tuh tanya, ada reservasi nih kayak gitu. Oh, Masya Allah, udah sefrekuensi berarti ya. Kalau suami dukung, insya Allah sih rezeki kita mudah gitu ya. Yang penting kewajiban kita sebagai istri juga dilaksanakan gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi kalau menurut saya, Bu Bidan Ria borongan, paket komplit, semua ada. Luar biasa, sehat selalu Bun. Oke, ada lagi Bun pertanyaan. Maaf Bu Bidan Ria, mau tanya Bun, kenapa namanya Cherry Blossom? Nah, ini Bu Bidan sekalian jelaskan dong seperti apa, kayak kan kemarin Pak Aris memberikan strategi marketing, bagaimana caranya nama, branding, kemudian membuat logo. Nah, itu kan nggak boleh asal-asalan, kata Pak Aris, kan langsung disental-sentil tuh yang asal-asalan. Harus ada kaidahnya atau makna atau artinya. Nah, itu Cherry Blossom apa? Ya, jadi ketika kita mau pelatihan baby spa, itu langkah awal kan kita dimasukkan ke grup tuh ya Bun sama Pak Aris ya. Terus langkah awalnya kan disuruh bikin logo, suruh bikin nama, brand kan. Kita ganti logo, nama baby spa tuh udah berkali-kali tuh Bun, nggak di-ACC terus sama Pak Aris. Iya, siap. Kuncinya boleh nama jalan, boleh nama anaknya gitu kan. Nah terus berkali-kali, terus akhirnya ya nggak tahu kenapa yang lewat sliver gitu di pikiran saya tuh Cherry Blossom gitu Bun, karena Cherry Blossom itu kan bunga yang mekar gitu ya Bun ya. Saya pengennya ya, terus bermekaran gitu lah Bun. Oh gitu, Masya Allah, Cherry Blossom, bunga yang bermekaran, indah ya. Cherry tuh kayaknya warnanya tuh merah ya, merona gitu, bukan sih apa pink-pink gitu? Pink-pink, ya iyalah Bun gitu. Itu ya Bunda Dian. Jadi maknanya adalah bunga yang bermekaran dan itu indah. Sama halnya ketika gitu ya kita ketika usia remaja gitu ya, bisa dibilang itu kan seperti halnya bunga yang kalau orang Jawa tuh itu tuh
kembang ki lagi mekar-mekare. Mekar, kalau mekar kan wangi, cantik dilihat gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah banyak yang melirik. Iya kan? Nah, terus setidaknya kan cherry blossom itu pengen ya seperti itu, indah, selain indah dipandang bermanfaat juga gitu. Nah, tadi Bu Bidantia menjelaskan waktu sebelum ikut pelatihan, masuk ke grup, terus di mentoring gitu ya, strategi marketingnya dari mulai brand, nama, terus tadi kalau bisa menggunakan nama jalan, nama anak gitu ya. Nama sendiri juga boleh ya. Kalau saya kan bidan putih ya, pakai nama sendiri. Tapi brandnya Sahabat Bunda beda. Oke, luar biasa banget ya tadi. Ada yang tanya lagi, cherry yang bermekar. Enak ya Bun. Saya tuh mikirnya cherry blossom itu cherry, buah cherry gitu. Manis kan, udah manis, enak gitu, banyak manfaat. Kirain itu, ternyata bunga ya, blossom, cherry blossom. Oh gitu ya, ini cantik banget, kayak yang punya, kayak ownernya. Masya Allah. Oke, luar biasa, menarik sekali. Silakan ya teman-teman, kembali lagi teman-teman bisa nih, kalau Pak Aris selalu menginfokan, bersemedi dulu kira-kira apa nih, nggak hanya asal ceplos gitu ya, membuat brand itu kan. Kemudian sama halnya dengan ikut pelatihan ya kan Bu Bidandria, mana sih yang benar-benar mengajarkan apa awal mulanya gitu ya, strateginya seperti apa, jadi nggak bingung lagi. Kata Bu Bidandria, udah ngerti nih checklistnya udah diajarin apa Aris, suruh nanti awal mulanya silakan buat ini langsung gas. Nah Bu Bidandria seperti itu, jadi nggak usah bingung lagi teman-teman ya. Nah Bu Bidandria, berkaitan dengan customermu itu kebanyakan itu tetangga atau dari sosial media? Ya, jadi kebanyakan malah dari sosmed Bun ya, karena saya target marketnya itu memang dari sosial media. Setiap kali pasien yang reservasi gitu, yang tanya-tanya, saya tanya balik, tahu cherry blossom dari mana ya Bun? Pasti jawabnya kalau nggak dari IG, dari Google Maps, ya dari Facebook gitu Bun malah. Yang di mulut ke mulut ya hanya berapa persen lah, yang terbanyak tentunya pasarnya dari media sosial Bun. Wow, banjir order, the power of sosmed. Bu Bidandria sudah menuai hasil tanamannya kemarin 1 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Oke. Bun, ada lagi nih yang mau bertanya. Halo, Baby Bali. Baik. Baby Bali siapa ya, Bunda? Alumni SSB bukan ya, Bun? Agak lupa. Namanya banyak banget ya, alumni itu. Nama ininya, brandnya itu banyak dan bermacam-macam. Saya senang itu, seru. Saling apa namanya, unik gitu loh. Ya itu kembali lagi kan kita mengambil nama itu. Oke. Bun mau tanya dong. Dulu pertama kali home care sudah ada tim atau sendirian? Silakan Bu Bidandria. Tentunya sendiri, karena ketika kita baru memulai home care itu belum ada tim sama sekali, masih semuanya dikerjakan sendiri, dihandle sendiri, mulai dari bikin konten, langsung ke pasiennya langsung, terima reservasi, itu dilakukan sendiri, naik motor sendiri, kemana-mana sendiri, masih menikmati itu. Kalau itu suka ini Bun, kok bisa ya kita sekuat itu kayak gitu loh. Bener. Pada akhirnya pas malam-malam kita kepikir itu saya kok berani melewati jalan seperti itu ya, gitu ya. Saya kalau melihat WA storymu atau Instagrammu itu jalanannya mengerikan. Luar biasa perjuangannya. Iya, itu tempat kerja saya memang medannya seperti itu sih Bun, masih karena di daerah pegunungan ya, jadi masih naik turun, jalannya masih ya kayak gitulah, bisa dilihat sendiri. Oke, menarik. Berarti
dirimu waktu memulai home care itu sendirian. Kemudian pas rekrut karyawan itu setelah ada outlet, benar? Oke. Baru saya mulai berani ambil karyawan gitu. Satu dulu Bun, pertama satu, terus malahan nambah lagi gitu. 2, malahan lagi 10 gitu ya. Ya Bun, pertamanya 3, tapi karena yang satu hamil, terus cuti. Cuti. Oh, benar. 3 loh udah ya, Masya Allah. Nah, Kak, Bu Bidan Ria itu mulai rekrutmen karyawan itu setelah Bu Bidan mempunyai outlet. Beda dengan saya ya, sahabat Bunda, merekrut karyawan itu masih dalam kondisi home care ya. Ya, Masya Allah, itulah perjuangannya ya Bu Bidan Ria. Kita nanti akan ada challenge bagaimana kita memanajemen diri sendiri, memanage sendiri gitu ya, sama dengan memanage beberapa kepala gitu ya. Luar biasa tantangannya. Iya, karena Bunda di kota besar ya Bun, jadi home care-nya harus ada tim ya. Kalau sendirian memang nggak kekejar gitu ya. Benar, iya. Benar. Ya, saya tinggalnya termasuknya di kota, ya, kota besar lah gitu. Walaupun kalau dibilang saingan mau banyak ya, tapi kembali lagi kita punya value sendiri. Oke, terus sudah terjawab ya Bunda Hello Baby Bali. Ini di Bali ya? Besok, kalau tahun ini kita mau ke Bali ya, kita mau ke Bali. Sampai yang di Bali nanti ketemu ya sama Bu Bidan UU dan tim. Akhir tahun insya Allah ya. Oke. Ada lagi nih, Bu Bidan Laili Himawati. Bunda UU sharing dong tempat fit trip area Semarang untuk pembelajaran mahasiswa yang jumlahnya hitungan jari buat gambaran keberhasilan kebidanan usaha baby spa. Oh, kayak Bu Bidan Laili mau bulan apa? Kalau setelah Lebaran, insya Allah sahabat Bunda udah bisa ya. Mau hitungan jari, mau 10 juga bisa. Kok terpental Bu Bidan Rima? Bunda Laili, insya Allah kalau di sahabat Bunda, kalau untuk tahun depan bisa Bun. Bentar, tadi terpental ya, terpental. Biasanya sinyal. Oke, gitu ya Bunda Laili. Nanti kita japri ya Bun, di mananya yang bisa, karena memang kadang tidak semua outlet mau didatangi. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Karena tidak semua outlet mau didatangi mahasiswa untuk kewirausahaan Bunda Laili. Kemarin aja di saya sahabat Bunda itu kedatangan para mahasiswa ada sekitar 12 mahasiswa keperawatan dan kebidanan juga ada. Gitu ya Bunda Laili. Japri aja nanti coba tak carikan gitu di Semarang. Oke. Hello Baby Bali, karena memang ini untuk pembelajaran kewirausahaan sekarang di kebidanan keperawatan itu sedang digalakkan gitu ya. Memang jadi bisa jadi visi misinya gitu ya. Bagus sih, memang bagus, senang saya itu. Itu ya Bunda Laili ya, di Japri aja nanti. Kemarin saya senang banget kok kedatangan ini nanti Bu Bidan Ria juga bisa nih jadi rujukan ya Bu Bidan. Ketika nanti Bu Bidan tempatnya buat pembelajaran, saran saya welcome ya Bun ya, karena saya sendiri ketika ada mahasiswi gitu ya, untuk Bun minta tolong carikan Bumil bisa nggak untuk edukasi gitu-gitulah tentang pokoknya praktek tentang perawatan bidan kewirausahaan dan nifas dan laktasi, tak carikanlah semaksimal mungkin gitu. Nah seperti itu ya Bunda Laili, Bunda Ria juga nanti insya Allah bisa buka ya. Oke, hello baby, makasih jawabannya Bunda. Oke, ditunggu Bunda Uut, siap. Kemudian ada lagi, siap Bunda Uut, terima kasih.
Iya, insya Allah outletnya sahabat Bunda setelah Lebaran. Oke, lanjut kita ke Bu Bidandria. Ini pertanyaannya menantang ini. Ketika di era sekarang ini peluang usaha mom and baby spa gitu ya banyak gitu ya mulai. Iya bisa dibilang banyak kalau banyak sekali belum sih karena paling baru berapa persennya dari total apa jumlah tenaga kesehatan seperti itu ya. Pastinya pastinya di sahabat Bunda di SSB Academy aja alumninya setiap angkatan itu ada 30 ya melahirkan melahirkan para healthpreneur gitu ya, para entrepreneur untuk punya bisnis itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bu Bibi dan Ria menghadapi kompetitor yang ada saat ini? Tentunya kompetitor selalu ada ya Bun ya, dimanapun itu saya rasa wajar lah punya kompetitor. Cuman bagaimana kita mengupgrade diri sendiri, bangun mindset ya, tentunya bisnis kita harus punya ciri khas. Jadi walaupun kita ditiru atau dijiplak sama kompetitor, nggak masalah. Yang penting kita punya ciri khusus bahwa bisnis kita harus ada tandanya ya, gitu. Punya apa ya, kalau kata Pak Aris tuh ada warnanya sendirilah gitu Bun. Oke, berarti ada ciri khusus atau ada value gitu ya, ada kelebihan tersendiri. Kemudian jadikan kompetitor itu pembelajaran buat kita ya. Kalau dia rame, kok bisa seperti itu, ada apa gitu ya. Kita bisa kulik-kulik ya. Bukan untuk menggibai gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia pakai, jangan-jangan dia gitulah ya. Itu yang nggak boleh. Oke, terus apa lagi Bun? Bisa jadi penyemangat juga buat kita Bun ya. Jadi misalkan ada kompetitor gitu, kita pengennya lebih upgrade diri, menunjukkan bahwa kita tentu yang terbaik gitu. Jadi semangatnya terbakar terus Bun, gitu. Oke, upgrade diri, semuanya tetap terus terbakar. Iya, karena upgrade diri kan kita tidak boleh puas begitu aja ya Bun ya. Maksudnya kita udah punya ilmu nih, kita harus kelola lagi ilmu itu gitu ya. Kita praktekin, kita bisa dibilang kita upgrade lagi. Oh, yang teknik ini udah lama nih, ternyata ada teknik baru. Nah, itu gitu ya, supaya kita tidak tertinggal dan semakin terdepan. Iya. kayak iklan aja ya. Terus apa lagi, Bun? Ya, tentunya doa ya Bun, doa semangat pasti itu yang nomor satu. Ya. Dan mindset ya, open mindset. Pikiran kita ya Bun, selalu pengen maju, selalu pengen di depan gitu. Jadi apa ya, kompetitor itu penyemangat atau pembakar biar kita tetap melejit meninggalkan mereka yang ada di belakang kita gitu Bu. Jadi kan kompetitor itu penyemangat supaya kita semakin melejit dan mereka tertinggal itu. Semakin terdepan ya dan mereka ada di belakang gitu ya. Iya, karena memang kalau kita hanya memikirkan kompetitor, karena dia akan lahir setiap hari, ya kan? Ya. Lahir setiap hari itu ada. Makanya kita harus tadi upgrade diri, upgrade skill gitu ya. Kemudian kasih menu-menu yang unik gitu ya, yang unik, yang kiranya di sana nggak ada tuh menu ini gitu ya. Oke, ini ada lagi nih. Siap. Terima kasih luar biasa. Itu ya teman-teman ya, untuk menghadapi para kompetitor ya, bukan jadikan untuk kita, oh gini Bun, karena beberapa juga yang peserta yang mau ikut pelatihan itu kayak gini. Bun, di kota, contoh ya, di kota Kajen, oh emang udah ada belum ya Bun? Jangan-jangan nanti udah ada, jangan-jangan nanti udah banyak banget yang ada di sana. Halo, mau banyak sekali maupun nggak ada, tetap aja kita perlu mengupayakan ya kan. Kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita tahu gitu ya produk kita, jasa kita diterima atau enggak, benar enggak? Gitu.
iklan, nggak promosi gitu, bagaimana customer kita tahu, calon customer kita tahu gitu. Makanya sering-sering bikin konten, upload iklan gitu kan Bun. Jadi nggak usah pakai sponsor-sponsor yang konten bersponsor, itu kita udah pasti di beranda mereka paling atas deh. Percaya gitu aja. Keren. Iya kan? Saat ini udah bersponsor apa belum? Nggak cuma pakai IG bisnis aja Bun, tapi Oh, itu aja udah tuh. pakainya. Tuh, dengarkan teman-teman, dengarkan Bu Bidan Ria. Beliau belum menggunakan sponsor gitu, masih menggunakan ulak-ulik, mengutak-atik yang namanya sosial media, Instagram dan Facebook. Aja beliau sudah katanya rame, udahlah, udah kayak udah banjir order bisa dibilang seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu yang namanya bakar uang untuk iklan. Padahal ketika kita memaksimalkan dengan strategi marketing yang tepat, gitu ya, insya Allah banjir order. Betul, Bu Bidan dia? Iya. Oke, suara Bu Bidan masuk kok. Gimana, Bu Bidan? Halo, Bu Bidan dia? Bisa Bu? Oke, masuk. Ya, ini ada pertanyaan Bu Bidan dia. Okay. Bagus banget nih. Dari Evi Sofia, Bu Bidan Ria, cerita dong suka duka home care. Suka duka home care. Lebih banyak sukanya apa dukanya ya Bu Ut ya? Iya, home care itu suka dukanya kita waktu home care kan belum ada karyawan, jadi apa-apa diurus sendiri Bu. Mulai dari persiapannya, perlengkapannya kita yang nata sendiri. Udah sampai di TKP jauh-jauh ada yang ketinggalan. Ya Allah. Bingung kan mau gimana nih? Ada yang ketinggalan. Iklan. Terus? Oke, terus kehujanan, panas kepanasan gitu kan Bun, perjuangannya dulu waktu mengawali karir gitu ya, mengawali karir di Baby Spa. Masya Allah, terus? Kepedihan, semua kepedihan itu yang berdarah-darah gitu ya Bun, itu berbuah sampai sekarang. Oke. Ya, sekarang udah mulai memetik hasilnya ya kan, udah punya karyawan, udah ada yang didelegasikan gitu kan. Iya, juga sekarang udah nggak terlalu lah Bun, kecuali benar-benar ada yang butuh banget sampai nggak bisa datang ke store kita gitu. Lalu kita home care, oke, kita layani. Tapi lebih banyak yang offline-nya, maksudnya yang pasien yang datang ke outlet kita. Oke, berarti banyak sukanya ya. Iya, mungkin udah nyerah ya Bun ya. Karena nggak mungkin kalau banyak dukanya Bu Bidan buka outlet teman-teman. Oke, luar biasa. Semoga terjawab ya Bunda Eviso, suka dukanya kalau dari Bu Bidan Ria banyak sukanya gitu ya, karena kembali lagi kalau apa namanya, kalau kita mau memulai ya itu tadi katanya berdarah-darah, bukan berarti dia jatuh terus mengeluarkan darah banyak ya. Dalam artian gini, ketika kita udah reservasi nih, udah dapat reservasi, ternyata mau berangkat hujan deras, galau kan, mau dibatalin udah janji, ya amanah gitu kan, akhirnya kita terjang aja. Kemudian ketika apa namanya, ketika banyak reservasi, kita bisa nyampe pulangnya kemalaman, ya kan, pulang malam capek, itu kan, habis itu capek karena kurang fit. Jadi tumbang, kadang gitu kan. Dan yang senangnya lagi apa? Terkadang ketika kita ketemu customer yang baik hati dan suka menolong, kita dibawain banyak sekali jajanan, ya kan? Banget. Bener, iya, karena apalagi kalau masuknya, kalau Bunda kan kota ya, kalau kabupaten ya, biasanya kan pada panen inilah, panen itu ya, seneng itu. Oke, luar biasa. Bu Bidan Ria, ada pertanyaan lagi nih, keren. Bunda Sukma Widianingsih, salam kenal ya.
Assalamualaikum Bunda Uu dan Bunda Ria. Mohon maaf Bunda Ria, bisa diceritakan bagaimana mengawali, apalagi kalau di kampung mungkin masih ramai dukun bayi. Saya masih mau ikut pelatihan, insya Allah besok Mei. Oke, iya Bunda Sigma, sip sip sip. Oke, iya udah masuk list, udah masuk grup. Saya masih mau ikuti pelatihan, insya Allah bulan Mei. Oke, siap. Bagaimana? Silakan Bu Bidan Ria. Iya, tentunya jangan bersaing dengan dukun bayi ya Bun, tapi jadikan mitra, ya. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan dukun bayi sebagai mitra kita. Jadi bukan sebagai pesaing, tapi kita rangkul, kita ajak ke sama sebagai mitra gitu kan. Kita bangun hubungan yang baik ya. Jadi tidak ada pro kontra di lingkungan panjenengan bekerja kayak gitu. Hubungan terjalin dengan baik dengan dukun bayi, akhirnya ketika kita ada yang butuh tenaga kita, Mbah Dukun Bayi dengan senang hati menunjukkan ke kita, monggo kalau mau reservasi tuh ada Bu Bidan Sukma yang home care, atau kalau sudah outlet bisa ke outlet ya. Itu hubungan yang baik Dukun Bayi, bukan sebagai Boleh. kita. Itu ya Bun ya. Oke, luar biasa. Jadi dengan dengan Mbak Dukun bukan untuk jadi pesaing gitu ya. Karena kita punya market masing-masing, punya customer masing-masing. Terus tetap dibina gitu ya, tetap dijalin ya silaturahimnya. Kemudian ketika memang ada sesuatu, itu ada case apapun bisa didiskusikan bareng-bareng ya. Gitu. Oke, luar biasa. Kemudian nih ada lagi pertanyaannya, Bunda Namira Baby Spa Pemalang. Pemalang deket ya sama Pekalongan. Bagaimana menentukan harga jasa Bun? Karena di desa saya takut kemahalan. Iya. Untuk harga mungkin dibandingkan dengan klinik-klinik terdekat gitu kan. Kita bandingkan harganya. Terlalu rendah juga, karena kalau terlalu rendah akan merengga, jadi akhirnya kita hubungannya kurang baik dengan yang punya itu tersebut. Tapi kalau kita dibandingkan sama, tentunya selisihnya jangan terlalu banyak dengan kompetitor atau ini ya yang ada di sekitar kita gitu. Ya, gimana Bu? Oke, betul. Memang kita tidak perlu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, pasang dengan standarnya berapa gitu kan. Kemudian dengan biaya segitu, value atau yang didapatkan yang didapatkan customer apa sih gitu ya kan. Oke, luar biasa. Seperti itu Bunda Namira. Oke, di Cherry sendiri untuk baby massage berapa? Baby massage untuk pijat bayi sehat ya Bun, mulai dari 75.000. Kalau yang baby massage, baby gym ball, terus baby swimming itu 100.000 sudah paket lengkap. 75.000 di kabupaten ya masuknya ya. Iya. Itu karena Bu Bidan Ria punya segmentasi sendiri, Bunda-bunda. Karena Bu Bidan Ria tidak hanya mengandalkan tetangganya saja. Pelan-pelan tidak mengandalkan tetangga. Iya, kadang malahan orang-orang yang nggak kenal, terus karena memang butuh gitu ya untuk menstimulasi bayinya gitu ya, atau merangsang produksi ASI gitu. Ya bisa dibilang harga tidak terlalu dilihat gitu, yang penting bisa dibilang kualitasnya gitu ya. Kayak nanti Bu Bidan besok pagi laktasi 250.000 gitu. Jam 9. Oke, gitu ya Bunda Namira. Jangan terlalu tinggi dan rendah. Kemudian apa kualitas, terus apa sih yang nanti customer dapat dari harga itu. Gitu ya. Kemudian ada lagi kah? Ternyata banyak banget ini, semakin malam semakin banyak. Bunda Dian gini,
siap-siap menunggu ada loker lagi di Cherry Blast. Emang orang mana? Bunda Dian, orang mana? Bunda Dian, nggak usah nunggu loker. Udah ikut pelatihan belum? Kalau belum ke SSB Academy ya, diajarin. Bisa nanti buka outlet kayak Cherry. Oke, terus ada lagi nih Bun. Wah, nggak berhenti-berhenti nih. Halo sayang, ini Bunda Lici nih. Bunda Lici, Bunda Ria, ceritain dong awal-awal gimana kok bisa memutuskan untuk buka outlet. Pastinya udah banjir order. Iya, memutuskan untuk buka outlet tuh awalnya gini Bun. Kalau kita home care terus, kadang pasiennya pasti tanya, kliniknya ada di sebelah mana sih Bun? Pengen datang langsung ke klinik gitu kan. Kita bingung jawabnya, sementara kita masih home care aja nih. Nah itu bisa jadi motivasi kita. Jadi pengennya, oh ya udah segera buka klinik, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah jalannya gitu ya Bun ya. Akhirnya alhamdulillah gak cita-citanya. Iya, berarti benar ya, apa dilihat dari pasien home care yang sudah banyak terus memutuskan untuk buka outlet, atau pas waktu itu masih sedang lah gitu, belum terlalu banyak, akhirnya udahlah aku memutuskan ke outlet karena bisa jadi waktuku tidak terlalu banyak untuk home care terus gitu, harus didelegasikan gitu loh. Kalau punya outlet tuh mimpi ya Bun, mimpi dari awal saya ikut pelatihan tuh harus punya outlet, mimpi saya. Nah, ketika saya home care, kan sekalian tes pasar gitu ya Bun, coba saya home care, kayak gitu. Ternyata setelah dijalani 1 tahun, alhamdulillah pasiennya kan lumayan ya Bun ya. Dan pasti pertanyaannya di sebelah mana sih Bun, kayak gitu. Jadi semakin mantep lah buat buka outlet gitu. Oke, emang seperti itu ya. Yang pastinya mimpi dulu, mimpi dari awal sebelum pelatihan udah pengen nanti aku mau buka outlet gitu ya. Terus jalani dulu tes pasar home care, gimana sih customernya seperti apa sih, maunya seperti apa. Bisa kan sambil tanya, Bun kalau saya punya outlet inginnya yang seperti apa gitu. Pengennya yang banyak mainannya, yang nyaman gitu-gitu kan. Oke, seperti itu Bunda Lici. Ayo segera buka outlet. Oke, Bunda Lici ini di Bekasi ya. Ini alumni juga. Ini ada Bunda Dian. Saya Pekalongan Kabupaten juga, Bun. Bunda Dian, kalau belum ikut pelatihan segera di SSB diajarin nanti kayak Bunda Ria, Bidan Ria nih. Lagi pasiennya itu Bunda Dian suruh pelatihan dulu, barangkali nanti saya butuh karyawan lagi pun bentar lagi. Tinggal comot. Tinggal dihubungi sama Bu Bidan Ria nih, baik hati. Yeah. Oke. Ada lagi nih, Baby Spa Jombang. Home care-nya berapa tahun, Bun? Home care-nya Bu Bidan Ria sudah berapa tahun? 1 tahun. Ya, akhirnya 1 tahun pas atau hitungan bulan gitu? Saya ikut pelatihan di Baby Spa kan Februari kemarin ya, tahun kemarin. 1 tahun lebih 1 bulan. Apa namanya, launchingnya sih kapan? Bukannya Januari? Home care-nya berarti launchingnya April Bun, April tahun kemarin. Berarti bulan depan insya Allah ulang tahun nih Cherry Blossom yang pertama. Berarti home care-nya bentar ya, hitungan bulan aja, sekitar 5 bulanan ya? 5 bulan, betul. Karena memang udah menggebu-gebu ini ya. Dari awal ya Bun ya. Iya, luar biasa. Oke. Seperti itu ya home care-nya Bu Bidan Ria, itu tidak lama. Bu Bidan Ria home care-nya sekitar 4 bulan, kalau Bidan Uut home care-nya 5 tahun. Dan insya Allah tahun ini akan ada outlet yang insya Allah nyaman dan udah hampir launching Bun. Udah. Habis Lebaran insya Allah. Keren. Belum selesai, pembangunannya belum selesai. Oke, seperti itu ya teman-teman. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi kah? Wah, terima kasih banyak Bunda Ria dan Bunda Uut. Semoga segera menyusul punya outlet. Amin. Ya gitu ya.
Jadi teman-teman yang masih memang terkendala maaf modal dana gitu ya. Ya ini salah satu caranya untuk menjemput itu kita home care aja dulu nggak apa-apa gitu. Nggak ada salahnya kok gitu kan. Kalaupun harus hitungan tahun baru punya outlet, is okay, nggak apa-apa. Bu Bidan 5 tahun. Alhamdulillah masih nyaman dan sekarang insya Allah tahun inilah kita punya outlet. Tuh. Walaupun home care juga saya juga punya karyawan kan sampai 6 gitu kan. Jadi nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan kalaupun memang belum ada modalnya ikhtiar home care dulu. Oke? Nah, seperti itu. Oke, terima kasih katanya Bu Bibis Pak Jombang. Ini luar biasa, ini selalu ngikutin live IG terus nih. Dan alhamdulillah customer-nya juga lumayan sering konsultasi juga sama Bidan. Oke, luar biasa banget ya ini malam ini perbincangan. Tak lihat-lihat jam itu udah 1 jam lebih, udah 1 jam ya. Iya. Seru ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru mau. Oke, sekarang tips dari tips dan sarannya dari Bu Bidan Diah ke teman-teman yang belum memulai usaha atau masih aku mau ikut pelatihan nih, ikut pelatihan di mana, nanti diajarin apa, terus nanti jangan-jangan habis pelatihan terus ditinggalin, terus dan yang sudah punya apa yang sudah menjalani home care supaya lebih semangat lagi untuk punya outlet seperti itu. Silakan. Ya, tentunya kita harus milih ya Bun. Kalau mau ikut pelatihan, tentunya lihat dulu testimoninya. Pelatihan itu seperti apa. Jadi kalau SSB Academy sudah pasti melahirkan bibit-bibit unggul Pak yang number one di kota masing-masing gitu ya Bun ya. Amin. Ya, jadi tipsnya amin. Ikut pelatihan Bun ya. Tentunya kalau di SSB Academy pasti insya Allah dibimbing sampai sukses. Mentoringnya setiap hari itu kita di grup. Selain di grup di Japri juga, kalau kita belum action pasti dimarah itu sama mentornya, suruh action. Gitu ya. Nggak usah nunda-nunda. Ketika ada peluang, ambil peluang itu, lalu kita harus action langsung, nggak usah mikirin yang nanti-nanti itu dipikir belakang aja. Gitu Bun ya. Jadi kita lakukan dulu apa yang ada di depan mata, ambil peluang, lalu upgrade diri, terus ikut pelatihan, bangun circle dengan para pebisnis ya. Jadi kita mindset open minded gitu, pikiran kita terbuka, wawasan kita terbuka, terus kita insya Allah disukseskan bersama-sama. Wow, luar biasa. Luar biasa, lengkap sekali ya, lengkap sekali jawabannya, luar biasa banget. Ini sebenarnya mau closing ini, ternyata ada yang tanya, Bunda Lucy. Izin ya Bun, Bunda Ria. Tadi sepertinya udah sempat disepil jawaban, tapi nggak apa-apa dijawab lebih. Karyawannya berapa Bun? Kalau Mas dipegang sendiri, apa langsung karyawannya Bun? Jadi ada 3 ya Bun, cuti 1. Ya, udah dijawab Bud ya, jumlah karyawannya, terus dipegang sendiri apa langsung. Kalau dipegang sendiri itu request, kalau misalkan request mau sama ownernya, tentu harus dituruti, tapi harus jamnya menyesuaikan dengan salegone saya, itu jam berapa, itu biasanya customer akan mengikuti. Jadi misalkan, Bu, saya pengen dipegang ownernya langsung ya, oke, tapi saya bisanya jam segini, hari ini, hari weekend atau apa gitu. Pasti mereka mau ya ngikuti jadwal kita gitu Bun. Tapi kalau yang datang tanpa reservasi berarti dipegang karyawan gitu. Oke. Berarti kalau mau sama ownernya harus reservasi dan nurut ya. Nurut jamnya. Kalau yang mau segera ya udah ke outlet setersedianya timnya gitu ya, karyawannya gitu. Nah, sedikit nanya kalau untuk kayak seperti itu, untuk biayanya apakah sama atau ada pembeda antara owner dan karyawan yang pegang gitu? Karena kita kan ada press list ya Bun ya, jadi pijat sehat berapa, baby swim berapa, baby spa berapa gitu kan sudah ada press listnya. Jadi siapapun yang pegang berarti tetap harganya sama, nggak ada yang beda-bedain gitu Bun.
Oke, harga tetap sama, mau yang pegang owner atau karyawan, yang membedakan hanya waktunya ya. Waktunya harus ngikutin jadwalnya si owner yang super sibuk. Biasanya yang Oke. ownernya itu yang sudah lama dengan saya, Bu. Sejak dari home care dulu biasa dipegang saya gitu kan. Jadi akhirnya sampai sekarang mintanya sama bu bidannya aja, sama ownernya gitu biasanya. Oke, luar biasa. Jadi seperti itu ya, Bunda Lucy ya. Jadi Bunda Lucy aja, ayo Bun, tambah karyawan Bun, biar semakin waktunya semakin luang gitu ya. Oke, luar biasa. Tadi udah ya tipsnya dari Bu Bidan Ria tentang bagaimana kita mau eh, memulai usaha gitu ya, suka dukanya, strategi marketingnya, beliau memaksimalkan sekali ya. Sepertinya Bu Bidan Ria itu memaksimalkan sekali materi yang diberikan oleh mentor SSB Academy Pak Aris ya, yang mana beliau buat list YouTube sebanyak itu gitu. Pasti dirimu baca-baca itu ya, buka-buka itu ya. Kalau dipelajari terus pasti dipraktekkan, insya Allah sukses, Bun. Nah, dipelajari dan dipraktekkan kuncinya ya, dipelajari dan dipraktekkan. Kemudian di mentoring ya, kalau ada kesulitan mudah akses bertanyanya ya. Iya, pasti dijawab kok kalau tanya ke Pak Aris. Nggak pernah nggak dijawab tuh, Bun. Selalu di mentor setiap hari. Wow, di maintenance dijawab terus setiap hari, Masya Allah ya. Walaupun waktunya ya kadang fast, kadang slow gitu ya, manut katanya. Sempat juga kena sentil-sentilan gitu ya, tapi itu jadi pemantik semangat dirimu ya. Ada kritikan gitu ya. Sering dimarahin Pak Aris loh, Bun, saya dulu. Tapi ternyata diikutin ya. Dulu waktu Sering dimarahin tapi diikutin. IG yang cari Blossom gitu kan, kontak WA-nya itu saya tulis manual gitu kan, Bun, nggak pakai link gitu kan. Itu saya dimarahin semalaman sama Pak Aris, Bun. Sekarang udah pakai link ya. Oke. Kan nggak mungkin mau nulis nomor HP di situ, langsung cantumin link aja. Kamu kok kayak gitu, saya dimarahin habis-habisan. Tapi benar ketika langsung dicantumkan linknya, walah langsung klik-klik gitu, tinggal klik aja langsung masuk connect ke HP admin gitu kan, Bun. Oh, Masya Allah, lebih gampang ya. Yang kayak gitu, yang sesimpel itu ya, sampai profil Instagram kita diperbaiki ya, bener-bener. Berarti dikepo hari tuh akun IG kita. Iya, bener, emang. Ya alumni-alumni sama Pak Aris dikepoin akun Instagramnya, profilnya, terus yang kayak kemarin, mana highlightnya gitu ya. Mana ini postingannya, baru posting 5. Ini baru posting 5, pengen banjir order. Seperti itu. Tapi sekarang Cherry Blossom, silakan teman-teman bisa follow Cherry Blossom, bagaimana beliau posting-posting tentang edukasinya, tentang bagaimana kedekatannya dengan customer, seperti itu, dan review-reviewnya. Seperti itu ya, Bu Bidan. Oke, Bu Bidan, apa Instagramnya apa? Biar nanti siapa tahu teman-teman yang lain mau follow. Jadi followernya yang ikut live ini udah pada follow IG saya nih, Bun, yang Cherry Blossom. IG-nya Cherry Blossom Baby Spa. Ya, silahkan di follow. Oke, luar biasa. Halo, Bun. Jelas nggak, Bu? Oke, iya. Cherry Blossom Baby Spa, ya. Oke. Cherry. Oke, Cherry Blossom Baby Spa, silakan di follow teman-teman. Itu tampilan Instagramnya bagus gitu ya, dan edukatif sekali gitu, sehingga customernya juga luar biasa. Oke, final apa namanya? Silakan Bun. Sebelum kita penutupan, ada yang apa namanya yang udah mau sampaikan untuk membakar semangat para entrepreneur. Final statement ya, Bun, dari saya. Iya. Kan peluangnya ada di depan mata,
ambil setiap peluang yang ada, lalu maksimalkan, gitu Bun. Wow, ambil peluang yang ada di depan mata, maksimalkan. Oke, terima kasih Bu Bidan Ria atas waktunya, atas sharingnya, atas pengalamannya yang luar biasa sekali. Karena ini udah di penghujung acara ya, udah 1 jam lebih kita ngobrol santai dan ringan dan sangat bermanfaat sekali ya. Saya juga semakin belajar lagi gitu dan silakan teman-teman untuk bisa diambil kebermanfaatannya ya. Dan yang belum mengambil peluang ini katanya silakan ambil peluang yang ada, maksimalkan peluang itu ya kata Bu Bidan Ria. Oke, terima kasih ya Bu Bidan Ria. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Kami doakan semoga Cherry Blossom semakin menebar kebermanfaatan, semakin banjir order, dan segera buka outlet lagi. Amin. Teman-teman yang lain juga yang sama-sama teman-teman juga yang lain silakan yang belum mempunyai usaha bisa ambil peluang bisnis jasa mom baby spa gitu ya. Bisa teman-teman belajar di SSB Academy gitu. Yang sudah pelatihan teman-teman maksimalkan gitu ya. Maksimalkan apa? Ini siapa nih? Ini suami jangan Hanun. Masa sering dimarahi? Ya, sering dimarahi Pak Aris ya dulu zaman awal-awal. Wangko Pak Aris disunani kuwi lho. Sering di apa namanya bentuk perhatian ya Pak. Masa sering dimarahi katanya. Ini bentuk perhatian, makanya sering di kepo-kepoin, cari blasep sama Pak Aris, disentil-sentil tuh. Enggak Pak Aris dimarahin, Seneni tuh sama Pak Hanun tuh. Gara-gara sukses malah Bun ya, malah banjir order sekarang. Iya, sering diingatkan ya, lebih sering diingatkan ketika memang, oh ini harusnya tidak seperti ini ya, menyalahi aturan nih kayak gini. Ini kok repot mentoh, nomor HP kok isi nganggo tulisan 08, pakai link dong. Lah ini tampilanmu kok masih kayak gini, pakai Canva dong, gitu-gitu ya. Nah seperti itu Pak Hanun, Pak Hanun apa Mbak Hanun inilah nggak tahu. Seperti itu ya, mentornya sangat-sangat tricky gitu ya. Tapi karena Bu Bidan Ria tidak baperan gitu ya, jadi kan menjadikan itu semangat. Pas di info langsung ditelepon, Pak, emang harusnya gimana Pak? Waduh. Pak, tolongin dibantuin dong Pak. Ya, udah koleksinya udah bener belum Pak? Wah gitu. Memang makanya sekarang Cherry Blossom jadi lebih rame dan mulai dikenal oleh para warga di Pekalongan. Silakan ya, mungkin teman-teman atau ada customer atau teman-teman juga boleh kok yang punya anak, walaupun sama-sama tenaga kesehatan, mampir nih di Cherry Blossom, Cherry Blossom Pekalongan, Kacin. Gitu ya. Terima kasih ya Bu Bidan Ria, Masya Allah luar biasa. Ini kalau diterusin bisa sampai subuh ini ya. Ya. Oke, terima launching habis lebaran ya Bu ya. Lancar. Oke, siap insya Allah. Oke ya, nanti ditunggu ya hadirannya. Amin amin. Iya, ini lagi sambil ngumpul-ngumpulin. Ya. Oh iya, oke, siap. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung lagi, aku butuh panduan, butuh strategi yang lain, butuh yang buku pegangan. Nah, nantikan ini. Cuan Mom Baby Spa gitu ya. Nantikan bukunya ya, launching. Alhamdulillah. Insya Allah tahun ini. Insya Allah. Doain ya. Karena disitulah ada goresan-goresan atau pengalaman-pengalaman Bidan Uud sahabat dengan sahabat Bunda ya, dan membangun sahabat Bunda sampai detik ini. Oke, terima kasih semuanya, Masya Allah. Ini tadi ada 1000, sekarang ada
Ada Intel, Bu Bidan Ria ada Intel. Kata siapa nggak baperan, Bu? itu Iya. itu urusan itu urusan di luar ya. Itu urusan di sana ya. Saya taunya semangatnya ya. Saya taunya semangatnya ya, Pak. Maaf, maaf. Itu urusan Anda. Oke, terima kasih banyak Bunda Uut, Bunda Ria, banyak sekali ilmunya. Sama-sama. Ya Allah, senang banget ya, seru banget ini. Kapan, ini siap. Ini tadi ada 1.000 yang nonton, sekarang tambah 10.000. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Wah, dari mana aja? Dari seluruh Indonesia, Bun. Dari belahan kabupaten, kota, provinsi. Oke ya, seru banget. Oke, gitu ya teman-teman. Dan ini just info untuk teman-teman yang memang pengen sekali buka usaha juga jasa mom baby spa. Insya Allah di SSB Academy akan mengadakan ini kok kloter kedua, karena yang tanggal 6-7 kita udah close 26 peserta, dan kita di bulan Mei ada lagi tanggal 27 sampai 28 di Hotel Neo Mei 2023 gitu ya teman-teman. Halo cantik, kirain Cherry ini nama anakmu. Ya Allah, Masya Allah, lucu sekali. Kamu seneng ya, cantik, dipijit sama budamu terus ya. Oke, bye-bye. Terima kasih ya, Bu Bidan Ria. Jazakumullah khair. Semangat untuk menebar kebermanfaatan. Insya Allah ini jadi amal jariah Bunda Ria sekeluarga. Amin. Oke. Itu dulu sharing Bidan U dan Bidan Ria, semoga bermanfaat, dan pastinya dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, ada salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Oke, dari saya terima kasih. Ada pepatah, ada peribahasa nih, bagus sekali. Change yourself and change your future. Ya, ubah dirimu sendiri, maka kamu akan mengubah masa depanmu. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SSB Academy, awali suksesmu di sini. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.